Halo, saya Maria Sri Putri Ningsi Bulolo dan teman saya Dewi Mandraha. Kami dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Nah, dosen pengampunya adalah Dr. Hendra. Yang pertama itu ya, atau case tadi yang pertama adalah Sullivan Ford Auto World. Nah, pertanyaan pertama, apa perbedaan mobil pemasaran dengan layanan pemasaran untuk kendaraan yang sama? Bandingkan, oke? Baik, menurut kami, kalau mobil pemasaran adalah di mana seseorang melakukan seluruh proses yang dimulai dari mengantarkan produk langsung ke pelanggannya dan langsung menerima umpan balik dari si pelanggan. Apakah si pelanggan puas dengan apa yang mereka berikan? Semua ini bertujuan untuk mengetahui pasar yang tepat bagi produk mereka sehingga mendapatkan respon yang baik dari pelanggan. Ini salah satu promosi dan penjualan produk ke calon pembeli dan pelanggan tetap. Berbagai aktivitas yang terlibat dalam pemasaran produk melibatkan analisis pasar, identifikasi permintaan konsumen, perancangan dan pengembangan produk, penetapan harga, penerapan produk baru, komunikasi periklanan, penentuan posisi, pendistribusian, penjualan, review, dan umpan balik dari pelanggan. Sedangkan layanan pemasaran adalah mempromosikan hal ini bertujuan agar badan usaha dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi klien. Ini mencangkup bisnis ke bisnis dan bisnis ke konsumen. Dan layanan adalah tindakan untuk melakukan sesuatu untuk seseorang dengan imbalan pertimbangan yang memadai. Ini tidak berwujud dikonsumsi pada saat produksinya dan tidak dapat diinventarisasi dan dijual kembali. Setiap penawaran layanan ini unik karena tidak dapat diulang kembali atau diproduksi kembali. Nah, setiap penawaran layanan ini diberikan oleh orang yang sama atau produk yang sama sehingga produk ini tidak dapat dibuat kembali atau dijual kembali, produknya hanya satu gitu. Ketika perusahaannya membeli produk ini, maka perusahaan itu tidak dapat membuat lagi karena hanya satu atau limited gitu, seperti itu. Nah, pertanyaan kedua itu perbandingan departemen penjualan dan servis di Auto World. Kami menjawab kalau departemen penjualan itu salah satu penjualan produk baru dan tidak semua orang dapat membeli produk baru karena menurunnya tingkat kepercayaan konsumen akibat kurangnya nilai kepuasan yang mereka inginkan. Dan sedangkan servis Auto World ini, mereka melakukan servis yang lama atau produk lama menjadi seperti barang baru gitu. Dan tidak hanya itu, mereka juga menjual produk baru, namun mereka sudah menetapkan harga di setiap produk yang mereka miliki. Nah, seperti itu. Dan tiga, dari perspektif konsumen, kesejahteraan berguna, apa yang Anda lihat antara mengoperasikan penjualan mobil dan dealer service dan mengoperasikan layanan kesehatan? Nah, kami menjawab dalam menilai produk mereka dan menilai kepuasan oleh si konsumen dan menanyakan keluhan si pelanggan agar cepat untuk dirubah atau diperbaiki oleh badan usaha. Nah, kalau seperti misalnya saya, setiap produk yang saya tawarkan ke orang, saya harus berani untuk berkomunikasi dan menanyakan apa sih keluhan mereka, apa sih yang menjadi kekurangan dari produk saya, agar saya dapat memperbaikinya, agar saat saya menawarkan produk baru, si pelanggan bisa lebih puas lagi dari sebelumnya, seperti itu. Nah, nomor 4 itu nasihat apa yang akan Anda berikan kepada Carol Sullivan Diaz? Nah, menurut kami itu Carol Sullivan Diaz harus ada komunikasi yang baik terhadap pelanggannya dan memiliki pelayanan yang terbaik terhadap konsumen, seperti itu. Ketika kita memiliki komunikasi yang baik dan pelayanan yang baik, sehingga pasti konsumen-konsumen yang atau pelanggan-pelanggan kita akan senang dengan bukan hanya senang dari sikap kita atau pelayanan kita, tapi pasti senang dengan produk yang kita tawarkan kepada mereka, seperti itu. Dan tetap semangat meskipun semua itu berat, karena hidup ini hanya tantangan dan butuh proses, seperti itu. Saya Maria dan Dewi Mandraha. Ini adalah salah satu permasalahan yang telah kami jawab.
mengenai case tadi pertama. Terima kasih.